Di SD negeri aku dulu mah piket, oh iya sih ada piket ya, piket mingguan aja mood-moodan dan gak ada konsekuensinya kalau ditinggal. Iya sih ya, ada piket sih. Tapi kayak kenapa ya? Kurang kurang gimana gitu ya. Kalau piket kan mungkin kadang berjamaah gitu kan ya. Tapi kalau ini tuh kayak di Jepang tuh biasanya lumayan spesifik kali ya per orang. Oh kamu tuh tugasnya ngapus papan tulis gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak lakuin berarti kan dia yang salah gitu ya. Tapi kalau misalnya yang secara kolektif tanggung jawabnya ketika dia nggak ngelakuin dia nggak ngerasa bersalah karena oh ini udah dilakuin sama temennya gitu. Di Teh Ivit di Indonesia ada yang namanya piket tapi itu dulu nggak tahu sekarang masih ada piket atau enggak. Piket sama dengan bebersih kelas nyiram tanaman iya sama sih ya bebersih kelas. Teh Amel dari Teh Amel hak kewajiban DPR. Nah itu aku tuh selalu pengen ngehubunginnya itu sama pemerintah kita gitu ya. Mungkin karena ya dari sistem pendidikannya juga dulu kita kurang ini ya menekankan tentang hak dan kewajiban sampai akhirnya pas udah gede itu ketika punya amanah yang besar tuh jadi clueless gitu nggak tahu cara menunaikan kewajiban mereka gitu pengennya haknya aja diklaim gitu dari Tayumi tapi nanti piketnya cuma di sekolah aja nggak kebawa ke kehidupan sehari-hari iya lagi aku juga nggak pernah nyapu di rumah Kalau kolektif kadang yang kerja itu-itu aja dan sekarang piket itu ada petugas kebersihan. Kalaupun ada piket murid yang yang beresin mamanya. Ini real story dari ibu-ibu yang anaknya sekolah SD. Iya iya bener kayak jadi kayak apa ya? Ya bener sih gara-gara kolektif itu ya. Dan ini juga nggak berlaku nggak cuma di piket doang ya, tapi kayak misalnya kerja kelompok juga kan kalau ada yang udah ngerjain yang ada dalam tanda kutip oknum-oknum tertentu yang merasa bebas tugas gitu kan. Padahal dia tetap punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya gitu kan. Nah itu sih yang PR banget ya. Yang satu kerja yang lainnya berkelompok. Iya bener banget. Ya ampun ya. Kurang lebih kayak gitu sih ya teman-teman. Itu yang fakta yang aku temukan ya tentang Jepang. Mungkin ada yang mau nambahin tentang eh, yang relevan boleh. Ke Anda dulu boleh, habis itu Bele. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, maaf ya kalau agak berisik lagi Gak di apa-apa. luar. Ah, mungkin ini udah bukan ya lagi di Salman. Tapi udah nggak di Jepang nggak apa-apa, Rin. Aku mungkin agak ke Oh, tetangganya dikit ke kalau Korea. belum Jepang nanti dulu. Oh, yang Coba ada Jepang yang dulu Jepang ya. dulu nggak? Heeh. Bele mau Jepang nggak? Cuma mau ngebahas dikit doang sih yang tadi udah dibilangin sama Ririn sih. Maksudnya kayak Mantap-mantap. yang tentang apa tanggung jawab itu juga maksudnya kayak diajarin maksudnya kayak tugas tanggung jawab kebersihan terus kayak diajarin tentang misalkan masak itu tuh adalah tanggung jawab individu secara personal gitu bukan kayak oh iya masak beres-beres tugas perempuan bukan kayak gitu gitu jadi maksudnya nggak mentaitalkan bahwa em, menjaga kebersihan dan misalkan belajar masak kayak gitu tuh cuma ya udah itu mah ya kerjaan cewek gitu bukan misalkan bukan tanggung jawab sebagai individu masing-masing gitu. Jadi tugas anggota keluarga gitu Nah, yang iya, maksudnya kayak semua orang gitu, kita sebagai personal di lingkungan sosial, terus kita sebagai, maksudnya kita sebagai individu, maksudnya sebagai gimana ya, individu em, di kehidupan sosial kita, di keluarga, di mana-mana ya kita harus menjaga kebersihan gitu loh. Jadi bukan kayak, ya itu mah nanti ada yang bersihin gitu loh. menarik banget sih ya, bener banget sih ya kayak aku pribadi juga emang di lingkungan keluarga aku juga nggak ya qadarullah ya, mungkin karena keterbatasan ilmu juga gitu. Jadi orang tua aku juga tidak memberikan tanggung jawab di rumah dan efeknya emang jadi lumayan struggle ya sekarang pas usia dewasa. Wow, ternyata mengurus rumah banyak gitu ya. Asli sih, Iya iya kan? Tapi benar. kalau misalnya pas kecil mungkin kita apa beresin kasur sendiri, terus kayak buang sampah sendiri. Nanti kan pas gede itu terbiasa juga ya. Betul. Insya Allah. Terima kasih Bel tambahannya. Iya.
Enggak, yang lain ada yang mau nambahin? Ini tadi Teh Amel masih berhubungan? Eh, masih Jepangnya aja teh yang berhubungan. Boleh, boleh, sok. Kita Jepang dulu aja ya, Iya. kalau masih ada yang mau Jepang. Ini tapi sebenarnya aku belum baca artikelnya sih, cuma pernah nonton video yang cukup apa namanya kredibel lah gitu ya tentang si pendidikan di Jepang ini. Jadi pernah lihat di videonya bahwa kalau misalnya di Jepang itu buat penanganan pelatihan kebencanaan, terus juga terkait disiplin-disiplin berkendara, itu tuh sampai ada prakteknya yang kayak menunjukkan apa sih yang terjadi ketika kamu nggak pakai helm, ketika di apa bersepeda di jalan, apa sih yang terjadi kalau misalnya belum apa namanya belum cukup umur terus mengendarai kendaraan, dan apa yang terjadi ketika misalnya kita tidak memperhatikan titik-titik buta pada mobil mobil besar gitu kan banyak titik-titik butanya ya yang kita nggak kelihatan dari spion pengendaranya. Itu menurut aku cukup efektif karena anak kecil beneran dilihatin aksi di depan mata gitu loh teh, demonstrasi kayak eh bakal ketabraknya gimana, kalau misalnya nggak merhatiin lampu lalu lintas ketika menyeberang jalan tuh gimana, dibanding yang selama ini aku temukan secara keseharian aku tuh adalah cuma dikasih tahu doang, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, kamu harus ini, kamu harus itu, tapi nggak tahu gimana konsekuensi atau mungkin realitanya yang sebenarnya terjadi kayak gitu. Terus kayak agak miris juga ketika di sana aja tuh pengetahuan seperti itu didemonstrasikan sedetail mungkin, sedangkan di Indonesia bahkan bikin SIM aja tuh kayak wah udahlah kecurangannya di mana-mana gitu kan. Begitulah jadi mm-mm. Jadi apa namanya, aku cukup amazed sih melihat mereka melakukan metode pendidikan yang seperti real life-nya tuh bagaimana, nunjukin kayak gitu teh. Iya, iya, menarik di yang apa PDF yang aku baca juga ada yang tentang disaster preparedness program gitu. Jadi kayaknya emang lumayan sering ya dilakukan kalau di Jepang. Dan ya benar tadi kata Amel ya, jadi realnya gimana, anaknya jadi kebayang gitu ya kondisinya kalau lagi ada bencana itu seperti apa gitu. Karena kan kalau dikasih teori doang mungkin kayak nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu kerasa. Tapi kalau misalnya udah dikasih gambaran, mungkin ya berupa video juga bisa gitu ya. Orang oh jadi kebayang, oh kalau misalnya bencana tuh konsekuensinya seperti apa. Jadi oh ini bahaya ya kalau misalnya nggak melakukan A, nggak ngelakuin B gitu. Jadi orang oh berarti kita harus bersiap gitu ya karena tahu konsekuensinya apa gitu ya Teh Amel ya. Insya Allah, makasih ya Kak Teh Amel tambahannya. Ini berikutnya Teh Siva masih nyambung sama perjepangan. Iya, mau komen sama mau nambahin mungkin. Boleh, boleh, boleh. Jadi tadi tentang apa sih tadi? Tentang kewajiban hak ya. Eh, aku sebetulnya pengen sedikit ya, mengangkat sisi baik dari yang pernah aku alamin di Indonesia. Jadi kalau aku dulu pas SD itu aku paling berkesan adalah ada pelajaran yang kayak kita tuh aku sih jawabannya tuh cuman karena itu adalah perbuatan baik, karena itu adalah perbuatan buruk. Terus kayak misalnya apa harus apa soal ujiannya tuh kayak apa yang harus dilakukan kalau ada temen yang lagi sedih. Terus jawabannya tuh kayak sangat standar kayak kita harus menghiburnya. Tapi sampai sekarang tuh aku jadi sangat ini ya itu kayaknya jadi landasan aku tahu mana baik mana buruk. Tapi itu bukan kewajiban dan hak. Cuman ya oke. Terus tentang piket juga menurut aku dulu mungkin tergantung anak-anaknya ya. Kebetulan aku dan teman-teman aku itu cukup suka mengerjakan piket. Jadi kita kayak bagi-bagi tugas sih. Jadi misal, tapi emang sepele kayak cuman ngangkat bangku ke atas meja atau ganti tanggal di papan tulis atau ngapus papan tulis. Tapi kita kayak rebutan pengen yang paling gampang. Tapi ya itu makanya cuma sedikit hal baik. Terus aku ingat pernah lihat-lihat gitu ya di seliweran media sosial tentang Jepang bahwa nggak ada formal tes ya sampai kelas berapa gitu. Jadi dari kelas 1 SD sampai sekian aku lupa. Dia nggak ada ujian yang formal gitu. Aku nggak tahu sih, aku belum do more research yang seperti seharusnya ya. Tapi mungkin kalau Ririn atau yang lain ada yang tahu. Cuman aku ngelihatnya itu wow, kalau emang beneran gak ada formal tes. Tapi aku juga pernah lihat video kayak mereka ngurus sampah aja di sekolahnya sangat detail ya. Jadi aku pernah nonton video kayak
ngebuang kotak susu aja mereka cuci dulu gitu sih kotak susunya. Terus sangat pilah-pilah sampah. Terus aku wow, sangat mindful, sangat demure jadi untuk buang sampah di sekolah. Itu sih keren kalau penglihatan sekilas Wah, iya, Jepang. iya, bener-bener Masya Allah. Makasih, Siva. Tadi yang terkait yang gak ada ujian itu, ini aku juga sepengetahuan aku ya, agak sempat baca, cuman belum terlalu detail banget. Ya, setahu aku tuh nggak ada UN. Jadi lebih ke nilai kayak ujian di sekolah aja gitu, yang di apa yang dievaluasinya gitu. Cuman aku dapet info juga ya dari teman aku yang anaknya udah sekolah ya SD gitu. Terus beliau sih ngomongnya efek ininya ya, efek apa ya? Bukan efek samping lah ya. Efek samping dari nggak ada UN itu tuh mereka tuh nggak terlalu kompetitif katanya orang-orang. Jadi di sini tuh katanya nggak ada yang kayak kalau kita kan les di mana gitu ya, di guru terus di siapa banyak gitu ya lesnya di tempat bimbel segala macem, dan guru apa ibu-ibunya juga relatif kompetitif juga gitu. Sedangkan kalau di sini tuh gara-gara nggak ada si ujian-ujian itu, anak-anak tuh jadi kurang kompetitif katanya. Nggak tahu sih itu suatu hal yang positif atau negatif ya. Itu aku dengar aja dari cerita ibu-ibu di sini sih. Katanya kayak gitu. Oke, terima kasih sih Pak. Bu Rodiah masih berhubungan kah sama Jepang sebelum kita masuk ke Korea ya? Korea. Insya Allah masih berhubungan teh. Emang nggak Bu? Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berbicara tentang pendidikan, memang sesuatu yang sangat kompleks sekali. Itu dilihat dari bagaimana kurikulumnya. Mungkin saya sebagai mantan pendidik yang pernah juga mengalami pendidikan, bagaimana di era pendidikan zaman saya dulu tahun 70-an itu meskipun masih kurikulumnya sederhana, tetapi syarat muatan yang berkaitan dengan humaniora, sosial, dan kemasyarakatan. Jadi kebetulan saya di daerah, jadi mata pelajaran tuh ada pelajaran PKK. Jadi anak-anak tuh diajarin masak, gotong royong, dan sebagainya. Bahkan di tempat saya untuk membuat pagar aja anak-anak yang dari kelas 3 mungkin sampai kelas 6 itu bergotong royong cari kayu, kayu jati, kebetulan saya dekat juga hutan, ngambil kayu-kayu jati yang sebesar-besar mungkin sebetis-betis ini pria dewa ya saya apa orang dewasa itu. Nah, itu di bawah kira-kira 3 meter satu anak. Nah, mereka sambil bawa bekal sambil botram. Jadi ada pikniknya juga, kemudian di situ ada kerja baktinya juga. Nah, jadi itu hal-hal yang positif. Kebetulan saya juga sekolahnya pinggir sawah, jadi ada nanam padi juga. Jadi lengkap ada kolam, ada padi gitu. Jadi anak-anak tuh yang nanam padi dari mulai nanam, nyangkul, nyangin sampai ke memanen. Nah, nanti padinya itu diolah untuk kenaikan kelas. Jadi nanti setiap anak tuh dapat jatah nasi kotak, istilahnya zaman dulu pontang karena belum ada kotak, pakai daun yang dicetak pakai rantang yang bulat gitu, seperti itu. Jadi anak-anak tuh baris dari mana tuh? Eh, dari rumah penjaga sekolah sampai ke sekolah. Nah, hal ini kalau kita lihat di Jepang kaitannya anak-anak sudah diajarin berbagai macam eh, apa kebiasaan-kebiasaan yang baik dari video-video yang saya lihat tuh, dari mulai sejak dini memilah-milah sampah, kemudian bagaimana cara bersikap kepada orang tua, kemudian di rumah. Jadi dari hal-hal yang sederhana sampai hal-hal yang kompleks mereka diajarkan. Sehingga begitu mereka terjun di masyarakat, mereka sudah bisa menerapkan. Jadi memang sistem pendidikan di Jepang itu syarat dengan apa namanya life skill gitu, sehingga eh, anak-anak terjun ke masyarakat itu sudah memiliki keterampilan, dan yang penting adalah kejujuran. Nah, yang penting itu ya, mungkin kalau kita perhatikan dari sistem politiknya, ada beberapa perdana menteri yang ketahuan korupsi kan langsung mengundurkan diri. Jadi memang di sana budaya malunya tinggi gitu.
Meskipun apa namanya ada tingkat bunuh diri dan sebagainya ini apa tinggi, tapi kan itu ya berkaitan dengan personal, dengan keyakinan dan sebagainya. Tapi secara umum untuk sistem pendidikannya luar biasa. Dan negara kita juga sudah beberapa kali, mungkin setiap periode menteri itu selalu mengadakan studi banding ke negara-negara lain, termasuk Jepang. Tapi ya kembali lagi apa namanya itu hanya sebagai ritual seperti itu, tapi tidak dijalankan, dilaksanakan dengan baik di negara kita. Dan kebiasaan yang paling ini sekali miris di negara kita, setiap menteri itu kebijakannya berbeda. Nah, inilah yang akhirnya menghasilkan sistem pendidikan yang ya yang seperti kita lihat sekarang, bagaimana korupsi tetap jalan, kriminalitas tinggi dan sebagainya. Jadi tentang kesadaran untuk beragama, padahal ada pelajaran agama, kemudian ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, tapi untuk aplikasinya itu sangat jauh. Jadi memang banyak PR-PR yang harus dibenahi, meskipun kita sudah mengarah kepada negara lain yang maju. Mungkin Finlandia kan pernah, saya sebagai guru pernah pelatihan dengan berbagai macam sistem, tapi ya kembali lagi akhirnya berubah lagi. Jadi guru kadang-kadang bingung setiap masa atau periode itu ganti-ganti kebijakan, yang ini belum dilaksanakan udah ada lagi yang baru, akhirnya yang jadi korban anak-anak serda didik gitu. Nah, mungkin masalah kebersihan juga dibandingkan dengan di Jepang, itu kan kebersihan mereka punya apa tanggung jawab. Kalau di negara kita piket karena sudah digantikan oleh apa setiap lantai ada penanggung jawab kebersihannya, caraka gitu atau petugas kebersihan, sehingga sekolah juga agak kesulitan, apalagi dengan berbagai macam kebijakan yang tidak boleh ada pemaksaan dan sebagainya kepada anak didik. Jadi sekolah juga agak sulit menerapkan kebijakan, meskipun ya ada upaya-upaya kita untuk tetap menanamkan tanggung jawab kepada anak-anak untuk menjaga kebersihan kelas masing-masing. Mungkin itu teh tambahannya, dikaitkan dengan bagaimana kondisi di negara Jepang yang kita lihat dari video-video, juga dengan kondisi real di negara kita untuk saat ini. Mungkin itu. Oh, terima kasih Bu. Tambahannya ini dari sudut pandang seorang pendidik gitu ya, yang udah sangat berpengalaman. Ternyata ya ada juga ya dari sekolah-sekolah tertentu yang anak tuh emang udah dikasih tanggung jawab gitu ya, sehingga mereka punya life skill juga gitu. Cuman yang aku penasaran tuh ya, kita ya mungkin kita semua mengalami ya kayak piket di kelas gitu ya, bebersih gitu. Tapi eh, pertanyaannya tuh, kalau di Jepang kan ya mereka juga sama kan diajarin bebersih, tapi efeknya teh long termnya tuh mereka emang jadi pribadi yang bersih gitu ya. Maksudnya eh, kita kalau di Jepang kita nggak nemuin sampah sembarangan tergeletak gitu ya. Terus kalau teman-teman pernah dengar yang pas di World Cup gitu ya, yang mereka bersihin sampah di stadion itu kan, jadi kayak apa ya, pribadi apa karakter, eh, Sudah karakternya gitu, iya sudah jadi karakternya piket tanggung jawab gitu. piketnya itu atau jiwa yang apa, kebiasaan dulu mereka bebersih pas kecil tuh udah bener-bener apa, Tertanam. tertanam gitu ya, di dalam diri mereka, sehingga kalau mereka ngelihat sampah tuh ya auto dikumpulin dibersihin gitu ya. Dan itu mungkin itu PR banget ya buat kita, karena kita yang mungkin udah piket, udah apa, udah punya kebiasaan piket waktu sekolah, tapi mungkin belum sampai yang kalau misalnya kita lihat sampah berserakan di jalan sampai kita pungutin, mungkin belum sampai segitu ya. Mungkin ya, mungkin di sini ada yang udah juga. Cuman itu PR banget ya buat kita. Terus tadi terkait ini juga ya, kurikulum ya, yang tadi sampaikan Bu Rodiah, aku pernah dengar juga kalau di Jepang itu dia tuh evaluasi setiap 10 tahun dari kurikulumnya. Jadi nggak yang langsung diganti-ganti. Kalau 10 tahun kurikulum tertentu, terus mereka evaluasi kalau ada perbaikan, terus tinggal diperbaiki kayak gitu. Kurang. Ada itunya ya, ada timnya, jadi ada Hmm. apa
evaluasi seperti apa, mana yang bagus mungkin dipertahankan, mana yang tidak di ini. Kalau di negara kita ya itu kelemahannya tidak seperti itu gitu. Iya bener itu PR banget ya buat kita Luar seperti itu. biasa. Terima Ya, kasih Bu Rodia. mudah-mudahan ke depan berharap mudah-mudahan pemangku kebijakan berikutnya bisa memberikan solusi-solusi untuk mengatasi kondisi sistem akibat sistem pendidikan online pada saat ini gitu. Amin, amin. Semoga ya, insya Allah masih ada harapan teman-teman. Nah, sebelum lanjut aku bacain komen dulu ya ini karena rame di komen sebelum ke Kak Anda ya. Eh, Kak, kadang kalau belum ngalamin Kak kebayang sama nggak kebayang sama anak-anak bagus juga didemoin. Ini tadi apa ya bahasanya lupa. Dari Kak Anda pernah nonton di YouTube untuk mitigasi bencana tiap sekolah di Jepang punya maskotnya jadi anak-anak bisa lebih dekat. Oh iya ya. Iya bener itu gemes sih ya jadinya orang jadi itu nggak kaku gitu kesannya ya kalau ada maskotnya yang gambar-gambar lucu gitu ya dari Teh Yume dan anak-anak kayaknya masih nggak nyampe konsep-konsep abstrak jadi harus ada demonstrasi gitu. Iya bener banget sih. Dari Teh Amel mantap harus ngimbangin nih jangan ngejelekin negara mulu betul. masih masih ada harapan guys. Dari KDP apakah sekolah di kota yang justru kurang penekanan gotong royong dan life skill? Bisa jadi mungkin. Aku sebagai yang pernah sekolah di kota Bandung sih, apa Iya, ya, masih bisa PR teh banget seperti sih. itu. Ya, kalau di kota karena dananya juga lebih besar, kemudian apa namanya tingkat ekonominya juga menengah ke atas, gitu. Tapi kalau untuk saat ini, setelah adanya sistem zonasi, sekarang berubah lagi. Jadi nggak ada istilah-istilah sekolah unggulan karena yang Hmm. menjadi siswa dari masing-masing sekolah itu siswa-siswa yang di sekitarnya. Justru sekarang ini apa semacam ada penurunan kualitas ini pendidikannya karena kalau dulu kan sekolah ini berdasarkan NEM-nya dari rentang sekian sampai sekian. Kalau sekarang sistem zonasi. Pokoknya ya semua yang di lingkungan sekolah itu harus harus masuk gitu. Jadi di data berdasarkan kelurahan, RT, RW dan lingkungan sekitar. Jadi seperti itulah. Ya memang ini sih menurut yang saya dengar apa namanya eh, ya memang amanah undang-undang juga karena setiap warga negara kan berhak memperoleh pendidikan. Tidak ada dikotomi antara yang si kaya dan si miskin, the have dan the have not seperti itu. Dan ini katanya salah satu upaya dari Pak Anies waktu itu kebijakannya mengenai pemerataan pendidikan. Kalau dulu kan ada sekolah unggulan, hanya misalnya ada 61, ada sekolah berapa SMA 3, SMA 14, pokoknya hanya anak-anak yang nilainya tinggi lah yang bisa sekolah di sana. Kalau sekarang tidak ada. Nah, dari situ juga akhirnya gurunya juga mempunyai interestnya yang ini juga sekarang jadi tidak ada penyemangat juga gitu. Itu mungkin salah satu dampaknya. Jadi memang dari setiap kebijakan pendidikan itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Jadi ya sekali lagi mungkin itu perlu dikaji oleh para ahli, para praktisi pendidikan sehingga bisa memberikan solusi terhadap penyelesaian pendidikan demi kemajuan di negara kita. Jadi banyak sekali lah Teh ini benangnya benang kusut seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Bu Rodia. Ya benernya ini apa ya kalau yang aku soroti sih ya pentingnya untuk membuat kebijakan tuh based on research gitu ya. Jadi nggak ngasal gitu. Soalnya kalau nggak based on research jadi kayak nggak solutif juga Kok gitu ya. ada Teh ngaco gitu. Akhirnya kan Iya anak-anak tuh sekarang ya. Pancasila aja nggak hafal gitu kan. Banyak yang nggak hafal Pancasila gitu. Ya, itu. Lagu-lagu wajib, Pancasila. Jadi untuk nasionalismenya juga menurun gitu. Ya itu PR kita bersama ya teman-teman. Bismillah kita pasti bisa. Oke, aku lanjut bacain komen lagi ya dari Saras. Budaya malunya Jepang kayaknya belum bisa dibandingin sama Indonesia. Ya, betul ya teman-teman. Terus dari Siva setuju Bu, perubahan strategi atau sistem yang terlalu cepat itu malah bikin bingung. Tapi seringkali
yang seperti itu berkedok continuous improvement, harus cari titik tengah yang sehatnya ya. Ya itu ya, kita semoga mendapatkan pemimpin yang ini ya, amanah. Terus dari Teh Amel, kalau kata mamaku yang seorang guru juga, kadang anak-anak di sekolah udah diajarin, tapi di rumahnya nggak diajarin hal seperti itu sama ortunya. Itu jadi, ya jadi kurang sinkron mungkin ya. Jadi bingung anak tuh kali. Terus dari Bile di Jepang dan mungkin negara maju yang lain, sistem pendidikannya bagus, terus didukung ekosistem atau fasilitas yang mendukung buat anak-anak kembangin life skill di masyarakat. Jadi nggak cuma teori doang. Misalnya dalam hal penggunaan transport umum, di sini aku sering lihat anak-anak SD bisa fasih commuting naik kereta atau bis karena fasilitasnya dibikin aman, inklusif, banyak signage jadi nggak bikin bingung. Yaitu PR juga ya buat kita. Terus dari tadi ini sampahnya banyak teuing di sini mah. Itu juga PR kita. Ya mungkin karena nggak sinkron ini dari Teh Laras ya. Kondisi di sekolah dan di rumah jadi kebiasaannya sulit terbentuk dari televisi. Dan sekarang banyak negara Europe yang nolak calon mahasiswa S1 gara-gara nggak ada UAN. Oh gitu ya. Dari Teh Ivit. Sekarang ijazah SMA Indonesia tidak diterima untuk kuliah di Jerman dan di Belanda karena tidak ada ujian nasional. Jadi Jerman dan Belanda membuat standar nilai sendiri untuk Indonesia menjadi lebih tinggi dan susah dicapai. Allahu Akbar. Oh gitu ya. Ini dari Tasifa ingin share akun IG yang aku follow. Ada mbak-mbak namanya Salma Fauzani. Beliau ada komunitas namanya Basara Community yang bergerak juga di edukasi mitigasi bencana. Kita juga udah mulai ada gerakan-gerakan ke arah sana, guys. Semoga teman-teman bisa terus semangat berjuang menumbuhkan pendidikan Indo ya. Oke, nanti coba ya kita cek bersama. Oke, sebelum aku lanjut baca komennya, mungkin Kak Anda mau berbagi tadi yang mau disampaikan. Lagi kondusif kah Kak Anda? Iya, Rin. Mangga Kak, untuk Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya kalau lagi nggak kondusif suaranya, tapi kedengeran suara saya, Rin. kedengeran Kak jelas kok. Kedengeran ya. Ya bukan banyak PR ya untuk sistem pendidikan kita, namun mungkin nggak apa. Insya Allah lah Insya Allah dalam proses maju ya, proses menuju ke baik lah untuk sistem pendidikan. Ini memang betul kata Ririn PR bersama. Dan juga kalau misalnya memang dibanding, karena ini memang judulnya juga negara maju ya, mungkin kita bisa banyak belajar sistem pendidikan di negara maju kan ya Rin ya sharingnya, ya mungkin kita bisa belajar gitu. Salah satunya mungkin dari hasil bacaan saya, sebenarnya dari buku yang ringan banget, teman-teman pasti udah tahu ya, bukunya Safiera Putri, Kimchi Confession. Tapi di situ saya cukup banyak apa ya, oh begini ya sistem pendidikan Korea yang memang kita juga tahu ya sistem Korea itu bahkan mungkin lebih keras daripada Jepang ya kalau saya lihat gambaran dari Ririn gitu tadi sharingnya Ririn ataupun teman-teman di kolom chat di kolom komen. Jadi memang target mereka itu kan kalau pernah mungkin gini ya ke belakang dulu pernah baca bukunya Ibu Susi Ong, dosen kajian wilayah Jepang tentang rekayasa budaya di Jepang. Jadi memang Jepang itu maju karena ada rekayasa budaya yang memang mengarahkan pada karakter ya, pendidikan karakternya. Nah, kalau di Korea juga saya lihat ketika mereka merdeka, rekayasa budaya yang dilakukan itu adalah bagaimana mereka bisa meraih kemajuan dengan cepat. Nah, memang investasi besarnya ada di pendidikan, sama kayak Jepang dan Singapura juga mungkin ya. Investasi terbesar mereka itu di pendidikan. Ada 3 sistem gitu kalau masuk, karena yang ada di buku Safiera Putri itu adalah sekolah sistem pendidikan sekolah menengah atas, jadi aku bisanya sharingnya yang sekolah menengah atas ya, aku nggak tahu kalau yang PAUD dan lain-lain. Kalau yang SMA misalnya, itu ada 3 sistem ya. Satu sistem pendidikannya itu yang untuk, mungkin kalau di kita sekolah negeri ya, jadi itu pakai kurikulumnya pemerintah, jadi dia bilangnya gitu. Yang kedua, jadi kalau SMA itu khusus untuk seni dan performance dan seni apapun itu. Nah itu mungkin itu yang kita kenal kalau teman-teman suka ngikutin berita-berita K-pop mungkin ya. Ada yang namanya SMA khusus nyanyi gitu kan seperti itu. Nah lalu yang ketiga baru ini sekolah untuk, jadi disebutnya itu sistem gifted school. Jadi untuk anak-anak yang memang dipersiapkan lebih apa ya untuk jadi scientist gitu loh. Nah, Safiera Putri ini tuh ada di situ, dan memang itu diperbolehkan ada siswa internasional. Nah, itu sistemnya berbeda dengan sistem SMA SMK SMA negeri. Aku nggak tahu di sana sebutnya apa, pokoknya SMA dengan kurikulum pemerintah.
Jadi 1 tahun pertama itu mereka mempelajari matematika, kimia, fisika, biologi. Biologi itu untuk yang 3 tahun dilakukan di sekolah SMA biasa di sana. Itu untuk 1 tahun pertama. Tahun kedua mereka itu apa ya? Jadi kayak udah mulai merancang proyeknya gitu, proyek riset yang memang disupervisi oleh perguruan tinggi yang terkait gitu, yang memang dipilih oleh sekolah. Nah, yang ketiga itu baru lebih ke arah bagaimana pengaplikasian riset sederhananya mereka itu. Dari situ kalau terus ditekankan juga gitu ya oleh penulis bahwa kalau kami itu menggunakan rumus bukan untuk menyelesaikan soal, tapi kenapa kami harus menggunakan rumus itu. Jadi pertanyaannya harus sampai ke sana gitu. Nah, di situ saya jadi berpikir gitu bahwa oh ya bahwa eh, memang sebenarnya belajar itu kan harus distimulus oleh rasa penasaran ya. Bahwa belajar itu harus distimulus oleh rasa ingin tahu. Dan juga kita tuh kan belajar untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu yang mungkin dipersiapkan oleh Korea dengan sistem pendidikan seperti itu untuk beberapa bukan salah satu, untuk beberapa sekolah yang memang mereka katakan oh ini tuh untuk jadi scientist nih semuanya gitu atau untuk memang yang bergerak di bidang-bidang sains gitu. Dan dan itu selektif gitu dan proses masuknya itu sangat seleksi sangat penuh dengan ketat gitu seleksinya. Nah gitu jadi memang bukan lagi dihafal gitu rumus tuh, tapi rumus itu ya mungkin beberapa teman-teman juga pagi yang di ITB mungkin terbiasa ya dengan rumus, beda dengan saya yang orang sosial. Tapi maksudnya tuh kan kita tuh kalau di sisi Indonesia itu ya saya juga kan pernah mengalami, saya juga kalau orang sosial di IPA gitu ya, tapi itu saya cuma ngapalin aja gimana caranya rumus ini tuh bisa saya kerja gunakan untuk ngerjain soal udah aja sampai sana gitu. Nah di sana tuh enggak gitu untuk sekolah-sekolah yang memang diperuntukkan yang dianggap oleh oleh pemerintah Korea adalah sekolah unggulan. Nah itu bisa harus sampai seperti itu. Nah itu sih yang menurut saya ya bahwa ini yang mungkin kunci kemajuan dari Jepang ataupun Korea tadi kalau melihat dari sharingnya Ririn, bahwa ketika apa yang namanya perekayasaan budaya itu memang berawalnya dari pendidikan dan itu yang membuat mereka itu bisa lebih maju dari kita dan semoga kita bisa mengejar kemajuan itu. Mungkin itu ya sharing dari saya teman-teman dan ya semoga bermanfaat. Terima kasih. Makasih Kak Anda. Jadi kalau aku nangkepnya tadi ini juga ya relevansi sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Soalnya ya bener banget sih tadi kayak tentang rumus-rumus kayak ini tuh buat apa sih gitu. Kadang kan bingungnya anak SMA ini relevansinya kehidupan kita apa gitu. Tapi ternyata tadi kalau yang disampaikan ke Anda kalau misalnya di apa ya langsung dihubungkan gitu. Oh ternyata rumus ini tuh bisa dipakai buat eh, suatu kegiatan ini atau buat bikin project ini gitu. Jadinya kan oh ini tuh bermanfaat gitu ya. Si rumus ini tuh bukan sekedar teori belaka gitu ya. Insya Allah. Makasih ya Kak Anda. Ini eh, boleh banget dari Bele. Kebetulan Bele juga sempat tinggal di Korea ya. Pasti bisa nambahin insight perkoreaan. Mangga, Bel. Iya, mau nambahin sedikit sih. Asik. Ya, 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 ya. Thank you. Kalau dari aku emang benar kalau di Korea itu tadi dibilangin ada 3 jenis yang pendidikan itu. Jadi ada yang emang khusus buat seni, terus ada yang buat jadi saintis, terus yang satunya lagi saya agak lupa. Cuma memang ada yang maksudnya pemecahannya tuh emang udah dari kayak SMA dan universitasnya pun maksudnya ada yang memang konsennya buat apa namanya buat research gitu. Jadi mostly sih kalau misalkan di Korea tuh yang science natural science itu biasanya mereka master by research gitu. Jadi biasanya mereka lebih menekankan ke research-nya gitu. Jadi kalau misalkan sepengalaman aku sih dulu tuh apa ya kita tetap dapat kelas tapi materi-materi dari kelas tuh apa ya kita aplikasikan ke research kita gitu. Tapi bukan kayak apa ya aku dengar yang jadi temanku dari studi di Europe sana mereka lebih kayak oh mungkin dia masternya by course jadi ya maksudnya kayak kayak ada kelas terus ada projectnya gitu maksudnya lebih lebih kayak wah parah banget nih kelasnya susah banget kayak gini tapi kalau misalkan aku ngerasanya di Korea tuh si kelas-kelas itu tuh malah jadi kayak penunjang gitu bukan kayak oh dia malah bikin kayak project sendiri tetap ada tugasnya tapi project dan fokus kita tuh lebih diarahkan untuk research-nya gitu.
Bahkan waktu pas, nggak tahu sih, waktu pas aku S1 dulu, kan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan si materi skripsi atau tugas akhir itu masuk ini kan, masuk SKS. Tapi waktu pas di Korea, waktu itu bener-bener full banget dipakai research, tapi nggak masuk SKS gitu. Tapi itu adalah tanggung jawab utamanya gitu, kayak itu adalah fokus utama di studi saya sebagai natural science student gitu, kayak gitu. Terus apa ya, lagi kalau misalkan di yang saya rasain di sana, karena saya natural science students jadinya research. Nah, researchnya itu seperti kerja. Jadi memang jamnya tuh ada jam masuk, jam pulang gitu. Dan jam masuknya tuh ya udah pastilah masuk jam segitu gitu. Tapi jam pulangnya kadang-kadang ini banyak apa ya, balik lagi ke profesornya sendiri gitu. Jadi nggak dipatokin misalkan emang jam masuk, maksudnya kalau misalkan kita kerja di company gitu kan jelas ya jam masuk, jam kita selesai pulang gitu. Tapi kalau di yang saya rasain dulu tuh jam masuk, iya masuknya jam segitu. Dulu saya masuk jam 9-an gitu. Terus udah gitu eh pulangnya itu bisa macem-macem gitu. Tapi ada yang kayak at least sampai jam 5 gitu atau sampai jam 6 sore kayak gitu. Ada ada profesor yang mengharuskan orangnya kayak, oh nggak boleh pulang sebelum profesornya pulang. Nah, itu kadang kadang kan suka, maksudnya ya kan aku udah nggak ada kerjaan terus harus kayak gimana lagi. Nah, jadi ada apa ya, culture Asia yang kayak kamu tuh harus peka, kayak profesor tuh belum pulang kamu belum boleh pulang. Nah, gitu gitulah pokoknya. Jadi macem-macem sih kalau aku, dari segi research sih tergantung profesornya sih. Jadi benar-benar kayak, sarannya kalau misalkan ada yang mau lanjut studi, coba ditelusuri lebih lanjut tentang profesornya gitu. Apakah sesuai sama pace kerja kita atau enggak gitu. Kayak gitu sih. Keren. Makasih tuh Belen. Iya. Keren ini pengalamannya. Masya Allah, itu ya se, se apa sekilas insight ya tentang studi di Korea juga gitu ya. Ternyata culture-nya yang berbeda juga bikin kita harus ini juga ya menyesuaikan juga karena mungkin kalau culture-nya di Indonesia kan kita terbiasa dengan kesantuyan gitu. Terus mungkin ketika lanjut di Korea atau di Jepang nanti akan menemukan culture yang berbeda, itu bisa jadi culture shock juga gitu ya. Makanya kita harus ya punya strong why juga gitu ya kalau melanjutkan studi apalagi di luar negeri gitu ya. Insya Allah, makasih Bele tambahannya. Tadi insightful banget ya tentang studi. Terus aku yang menarik tuh tadi ini sih, kalau di Korea tadi kan ya ada yang SMA-nya tuh science, terus ya kita juga mungkin kayak itu ya IPA, IPS, bahasa juga ya. Tapi kalau mereka mungkin kayak satu sekolah gitu ya. Satu sekolah tuh isinya IPA semua gitu kali ya. Terus satu sekolah isinya IPS semua. Menurut aku itu menarik banget sih ya. Soalnya kayak jadi kalau di Indonesia kan dulu kayak kalau anak IPS tuh suka dianggapnya suka nakal-nakal yang misalnya nggak keterima di IPA. Kalau zaman aku SMA sih kayak gitu ya, kayak masih ada apa diskriminasi juga gitu, padahal kan setiap ilmu tuh kan pasti ada keunggulannya masing-masing dan eh, apa tetap cerdas dengan apa dengan ilmunya masing-masing ya. Tapi nggak tahu kenapa kalau di Indonesia dulu yang aku yang aku alami ya zaman SMA tuh kayak kalau anak IPS tuh yang apa yang nilainya nggak bagus itu, kenapa yang masih ada kayak gitu, aku juga nggak paham sih. Itu ya, Masya Allah. Aku baca dulu komennya teman-teman, ini tadi banyak ternyata. Ramai sekali komennya, terima kasih teman-teman. Tadi yang mana ya? Oh, ini tadi sampai Teh Amel. Aku sempat baca di beberapa daerah tuh sekolah negeri udah kurang diminati, bahkan SD-nya sampai kekurangan siswa. Ya kalau misalnya kurikulumnya masih kayak sekarang sih, aku juga agak tidak berminat sih kayaknya masukin anak aku ke sekolah negeri. Soalnya harus dirombak itu kayaknya. Mungkin teman-teman di sini harus bikin sekolah, nanti aku masukin sekolah. Iya, dampak negatifnya perlu dipikirin ya Bu, biar dampak positifnya bisa tetap terasa optimal. Sistem zonasi menurutku berhasil bikin pemerataan kualitas sekolah, bukan sekolah biasa-biasa yang jadi bagus, tapi sekolah unggulan yang jadi biasa-biasa aja. Iya ya, ini ada plus minusnya sih ya, agak bingung sih aku juga tentang sistem zonasi ini.
Soalnya kalau di Jepang juga kan kayaknya masuknya sistem zonasi deh. Jadi nggak ada sekolah unggulan gitu setahu aku juga ya. Jadi emang mereka rata-rata Kak masuknya tuh ke sekolah yang deket rumah. Jadi kemarin juga ada teman aku yang pindah ke sini di eh, karena dia punya anak, jadi dicariin rumahnya yang deket sama sekolah gitu, supaya ya sekolahnya di situ gitu. Komen lagi, em, mana aja? Jadi ingat kata Pak Anies, pendidikan itu jangan dianggap kos, tapi investasi. Dari Teh Siva, menggunakan rumus bukan untuk menyelesaikan soal. Wah, ini sih tamparan pribadi yang sampai kuliah pun masih ngerjain soal. Sama ya. Dari Teh Enda, iya benar Teh Enda, kalau pendidikan itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan negaranya dan zamannya. Dari zaman dulu, kerajaan sampai penjajahan, sampai globalisasi teknologi kayak sekarang. Contoh, kayak El Salvador, mu bikin kurikulum Bitcoin, kripto gitu ya. Wah, ini siapakah beliau? Mungkin bisa dijelaskan. Dari Saras, peraturan sekarang kayaknya cenderung bikin manja anak-anak gak sih? Kayaknya ya. Dari televisi dan sekarang banyak negara Europe yang nolak. Oh ini yang tadi ya, gara-gara ada UAN. Dari TML, meanwhile, bimbel di Indonesia berlomba-lomba bikin rumus cepat mengerjakan soal. Rumus the king banget sih. Aku juga alumni rumus the king. Budaya menghormati profesor. Iya menarik banget sistem SMA di Korea ternyata lebih lekas dan tepat penjurusannya sesuai bakat minat. Iya bener sih. Menarik banget. Aku tuh sempat nonton juga tuh wawancaranya Safiera itu. Yang kompetisinya di Korea tuh emang gila banget juga ya. Katanya tuh dia kalau misalnya mau anaknya masuk, nggak, orang tuanya tuh pengen anaknya masuk, nggak tahu orang tuanya nggak tahu anaknya ya. Udah merencanakan dari SD apa dari TK gitu anaknya tuh mau masuk univ terbaiknya Korea gitu. Itu beneran disiapinnya tuh dari TK apa dari SD gitu. Jadi bener-bener se ekstrim itu kompetisinya ya. Aku pas denger wawancaranya, wah gila juga ya. Di saat kayak aku zaman SMA, aduh mau jurusan apa ya, mau masuk mana ya. Sedangkan anak-anak Korea tuh udah persiapannya tuh dari lahir kayaknya itu ibunya udah belajar. Padahal anak IPS yang jadi politisi, iya bener, hakim dan sebagainya. Iya, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Sharingnya luar biasa. Ada lagi yang mau nambahin mungkin dari yang tadi dibagikan? Seru banget hari ini. Banyak insight yang menarik ya. Semoga bisa menginspirasi kita juga. Dan yang pasti sih jangan ini ya, jangan putus harapan dengan kekeosan yang kita hadapi di negeri kita tuh. Bisa jadi, bukan bisa jadi. Tentu ini adalah peluang buat kita ya. Berkontribusi buat negara gitu. Karena kalau bukan kita gitu, ini ruang-ruang kosong ini bakal diisi sama siapa? Sama orang-orang yang nggak kompeten gitu ya tentunya. Makanya ayo kita harus saling berjuang, bersemangat belajar. Semoga negeri kita segera pulih gitu ya teman-teman. Betul, makin banyak masalah, makin banyak peluang ibadah. Betul banget. Jangan putus harapan. Kalau ada yang punya ide atau proyek, boleh dong ajak-ajak. Ih, iya ya, seru ya kayaknya TLB bikin proyek apa. Nanti kita coba pikirin ya teman-teman. Semoga bisa jadi em, apa ya, jalan kita kontribusi juga buat negeri kita gitu. Ya ampun, terhura. Nah, mungkin segitu aja untuk hari ini. Teman-teman kalau misalnya yang udah apa nyari ini ya fakta tentang pendidikan tapi tadi belum sempat disampaikan, bisa di-share aja di grup ya. Mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau ada insight-insight menarik gitu ya. Mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi yang banyak dari hari ini. Tetap bersemangat, tetap belajar gitu ya. Semoga negeri kita semakin baik ke depannya. Kita tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, terima kasih.